Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Narwan, mahasiswa MMUNP yang akan mencoba menyampaikan mini proposal tesis dengan judul Pengaruh Komunikasi Audit dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Lingkungan Kerja sebagai Variabel Moderasi. Studi pada Kantor Inspektorat Kota Payakumbuh. Latar belakang, saat ini ukuran keberhasilan suatu penugasan audit bukan dari berapa jumlah temuan yang dihasilkan, namun dilihat dari kualitas rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh auditan dan mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas, sehingga tidak ada lagi terjadi temuan yang berulang-ulang. Kemudian menghadapi tantangan saat ini, peran dan kedudukan auditor internal dituntut untuk bisa berubah dari paradigma yang sebelumnya dikenal sebagai penjaga aset organisasi menjadi konsultan bagi organisasi yang mampu memberikan nilai tambah dan sebagai katalisator bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Kemudian auditor dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari proses komunikasi. Komunikasi merupakan bagian integral dalam proses audit intern. Dengan penerapan komunikasi yang baik, maka pelaksanaan audit akan berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian faktor kompetensi auditor juga menjadi faktor penting dalam mendorong kualitas audit. Sesuai dengan aturan yang ada, bahwa auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai pengawas sesuai dengan jenjang jabatannya. Lingkungan kerja adalah tempat di mana karyawan melakukan aktivitas mereka, di mana itu dapat membawa efek positif dan negatif bagi karyawan untuk mencapai hasil mereka. Maka dapat dinyatakan bahwa adanya korelasi positif dan signifikan antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah komunikasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang kedua, apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang ketiga, apakah lingkungan kerja dapat memoderasi pengaruh komunikasi audit terhadap kualitas audit? Dan yang keempat, apakah lingkungan kerja dapat memoderasi pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit? Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui pengaruh komunikasi audit terhadap kualitas audit, kemudian untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit, yang ketiga untuk mengetahui lingkungan kerja dalam memoderasi pengaruh komunikasi audit terhadap kualitas audit, dan yang keempat untuk mengetahui lingkungan kerja dalam memoderasi pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Kajian teori, pengertian dan definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses pengalian ide dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dan dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Kemudian pendapat dari Sukanto, bahwa komunikasi adalah usaha mendorong orang lain untuk menginterpretasikan pendapat mereka seperti apa yang dikehendaki oleh orang yang mempunyai pendapat tersebut, serta diharapkan diperoleh titik kesamaan untuk pengertian. Dari pendapat-pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah proses interaksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain antara sesama manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Adapun faktor-faktor dalam berkomunikasi. Ucana Effendi menyatakan bahwa komunikasi dapat dikatakan berjalan efektif dan memiliki manfaat apabila memenuhi faktor-faktor sebagai berikut, yaitu tepat waktu dan tepat sasaran, lengkap, memperhatikan situasi dan kondisi, menghindari pilihan kata yang buruk, persuasif dalam komunikasi. Hambatan dalam komunikasi. Kegagalan dalam berkomunikasi sering terjadi karena banyak hambatan-hambatan. Salah satu hambatan yang ditimbulkan adalah karena persepsi yang berbeda. Perbedaan persepsi cenderung menghambat informasi baru, terutama jika informasi itu bertentangan dengan apa yang diyakini. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam menerjemahkan informasi melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Teknik komunikasi yang umum digunakan dalam audit adalah wawancara, kemudian daftar pertanyaan atau kuesioner, konfirmasi, data terbuka, presentasi, rapat, dan laporan hasil audit. Adapun manfaat komunikasi antara lain, kelancaran tugas-tugas lebih terjamin, biaya-biaya dapat ditekan, kemudian meningkatkan partisipasi, dan pengawasan dapat dilakukan dengan baik.
Kajian teori berikutnya terkait kompetensi auditor. Kompetensi auditor ialah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya melalui audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan objektif. Menurut Ikram dan Bambang, kompetensi auditor adalah auditor dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi auditor yaitu pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi, pelatihan, praktik dan pengalaman dalam auditing, kemudian mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor. Adapun indikator kompetensi auditor itu adalah antara lain pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, pengetahuan tentang standar pemeriksaan secara kolektif, mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional. Pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang mempengaruhi tugas-tugas yang dibebankan. Namun secara umum, pengertian lingkungan kerja adalah merupakan lingkungan di mana para karyawan tersebut melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Indikator lingkungan kerja yang baik antara lain suhu udara di tempat kerja, tata ruang di tempat kerja, sirkulasi di tempat kerja, kemudian tingkat pencahayaan di tempat kerja, kemudian hubungan antar karyawan, dan hubungan karyawan dengan pemimpin perusahaan di tempat kerja. Kualitas audit. Kualitas audit berupa penilaian audit terhadap kesesuaian antara kondisi yang ada pada auditan dibandingkan dengan kriterianya. Begitu pentingnya kualitas audit yang benar, audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki pengalaman, keahlian, dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas audit, di antaranya yang pertama standar umum, di mana audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Kemudian dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Indikator yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Antara lain pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, pemahaman memadai atas pengendalian intern, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh. Selanjutnya, indikator yang ketiga, standar pelaporan. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan perbandingan laporan keuangan periode berjalan dengan periode sebelumnya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dan keempat, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Kerangka konseptual. Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian pustaka, maka diduga bahwa komunikasi audit dan kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit dengan lingkungan kerja sebagai variabel moderasi. Hipotesis. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hubungan komunikasi audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Yang kedua, hubungan kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Yang ketiga, lingkungan kerja sebagai variabel pemoderasi memperkuat pengaruh positif dan signifikan komunikasi audit terhadap kualitas audit. Dan keempat, lingkungan kerja sebagai variabel pemoderasi memperkuat pengaruh positif dan signifikan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Adapun metode penelitian, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis explanatory yang mendasarkan pada teori atau hipotesis untuk menguji suatu fenomena yang terjadi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor di Inspektorat Kota Payakumbuh yang berjumlah 52 orang atau responden. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Daftar pertanyaan terkait dengan item-item variabel komunikasi audit, kompetensi auditor, kualitas audit, dan lingkungan kerja. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu.
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor di Inspektorat Kota Payakumbuh yang berjumlah 52 orang. Adapun sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian. Menurut Sugiono, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini digunakan sampel jenuh, yaitu mengambil sampel semua auditor di Inspektorat Kota Payakumbuh sebanyak 52 orang. Jenis dan sumber data. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data primer. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang bersumber dari hasil perolehan data jawaban kuesioner dari auditor Inspektorat Kota Payakumbuh. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah dengan menggunakan metode survei, yaitu kuesioner secara personal, untuk mengetahui komunikasi audit, kompetensi auditor, kualitas audit, dengan lingkungan kerja sebagai variabel moderasi, dengan menyampaikan kuesioner kepada auditor pada Inspektorat Kota Payakumbuh yang menjadi sampel secara langsung. Adapun variabel penelitian dan definisi operasional, yang pertama kualitas audit sebagai variabel independen, di mana indikator kualitas audit antara lain deteksi salah saji, kesesuaian dengan standar profesi akuntan publik, kepatuhan terhadap SOP, risiko audit, prinsip kehati-hatian, proses pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor, dan perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner. Kedua, komunikasi audit sebagai variabel independen atau X1. Komunikasi yang efektif sangat diperlukan dalam tim audit untuk mendukung kinerja auditor dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan, agar hasil kerja dapat tercapai secara optimal. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Prabawa. Dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa keberhasilan kerja tim sangat dipengaruhi oleh komunikasi tim audit. Komunikasi yang terjalin antar anggota tim auditor internal sangat penting untuk dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi auditi. Berikutnya kompetensi auditor sebagai variabel independen atau X2. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Kemudian lingkungan kerja sebagai variabel moderasi. Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan saat bekerja, baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. Adapun instrumen penelitian, instrumen utama dalam penelitian adalah kuesioner. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala Likert, uji validitas, dan uji signifikan. Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan setelah kuesioner dibagikan kepada 52 orang responden. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa uji validitas yaitu mengkorelasi skor setiap butir dengan total yang merupakan jumlah tiap skor butir, yang penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Butir-butir instrumen dianggap valid apabila koefisien korelasi R hitung itu lebih besar dari R tabel. Dan hasil uji validitas terhadap 52 responden dengan menggunakan analisis item berupa corrected item total correlation. Teknik analisis data. Analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau deskriptif empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian. Data tersebut berasal dari jawaban-jawaban responden atas item-item pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dan akan diperoleh dengan cara dikelompokkan dan ditabulasikan kemudian diberi penjelasan. Adapun analisis data menggunakan SEM PLS. Analisis data dilakukan dengan metode PLS, di mana PLS adalah metode penyelesaian SEM yang dalam hal ini lebih tepat dibandingkan dengan teknik-teknik SEM lainnya. Pemilihan metode PLS ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penelitian ini terdapat 4 variabel laten yang dibentuk dengan indikator formatif dan bukan reflektif. Mungkin itu mini proposal tesis yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semuanya lebih menyempurnakan mini proposal tesis ini. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.